Ada suatu ungkapan mengatakan, kehidupan ini kejam karena dunia penuh kejahatan. Kiranya penilaian ini disebabkan ada pengalaman buruk terjadi dan menimpa diri sendiri atau orang-orang terkasih. Tetapi sebenarnya, di manakah sumber penderitaan dan kejahatan itu? Apakah memang ada pada kehidupan dan dunia itu sendiri, atau karena ada hal lain? Baik kalau kita memahaminya dengan sejenak merenungkan kehendak Allah ketika mencipta dunia dan memberinya kehidupan. Kita boleh yakin bahwa tidak ada yang salah dari pihak Allah dengan semua rencana dan yang dilakukannya. Mungkin lebih tepat kalau kita cermati bagaimanakah sikap manusia ketika dipercaya untuk mengolah dan menggunakan kehidupan dan dunia ini. Bisa jadi lalu kita akan berpikir, kalau memang bukan sesuatu yang sudah ditakdirkan, bukankah seharusnya Allah bisa membuang semua yang tidak sesuai dengan rencananya? Disinilah kita menemukan sisi misteri dari sifat kemahakuasaan dan sekaligus belas kasihan Allah yang tidak terjangkau oleh pikiran kita. Sederhananya, Allah tidak menggunakan kemahakuasaannya selain untuk mencipta kehidupan dan kebaikan. Ini nyata pada pengalaman atas orang-orang, sebut saja mereka yang hidup dalam kejahatan, yang tetap diberi kesempatan untuk sadar dan bertobat agar kembali kepada jalan kebenaran Allah, dan tidak seorang pun binasa dalam kejahatannya, tetapi memperoleh penyelamatan. Di hadapan sifat Allah yang demikian, sebagai orang beriman, sikap seperti apakah yang akan terus kita bangun dan pertahankan? Apakah setia beriman pada kehendak Allah? Ataukah kita akan berbalik memusuhi karena segala kesulitan dan penderitaan dalam hidup kita yang seolah jauh lebih besar dari segala berkat yang kita alami? Sabda bahagia dari Tuhan Yesus adalah dasar sikap hati setiap orang beriman. Kehidupan dan dunia yang terbaik hanya mungkin dibenahi di antara orang-orang yang mau sepenuhnya beriman pada penyelamatan Tuhan. Di kehidupan ini ternyata tidak sedikit sebenarnya yang menyangkal dan menolak penyelamatan Tuhan dan lebih memilih jalan hidup sendiri yang diyakininya lebih baik dari kehendak Tuhan. Kalau begitu bisa dikatakan, melalui orang-orang beriman, Allah ingin agar rahmat keselamatannya sampai kepada mereka yang belum terbuka hatinya atau yang belum mengenalnya sama sekali. Karena itu, orang beriman perlu memiliki sikap dasar yang tepat dan sekaligus sebagai motivasi yang meneguhkan selama perjalanan hidup yang tidak sedikit tantangan atau juga persoalan. Keunggulan sikap orang beriman terukur dalam pilihan tetap dalam perbuatan kasih, baik atas situasi di sekitarnya maupun atas penderitaan yang ditanggungnya sendiri. Seorang beriman diajak untuk tidak mendua hati atau menjadi pelin-pelan karena situasi berat di kehidupan yang sementara ini saja. Sebaliknya, mengarahkan perhatian sepenuh-penuhnya pada masa akan datang yang bersifat kekal. Setiap orang beriman mesti berani memilih rasa bangga diri oleh karena status kewargaan dan partisipasi kita dalam kerajaan Allah. Oleh karena itu, kesetiaan iman kita dalam situasi dan kenyataan berat seperti harus tetap bersemangat miskin di hadapan Allah, berani mengalami duka cita, tetap lemah lembut, rela lapar dan haus akan kebenaran, murah hati, suci hati,
membawa damai, rela dianiaya karena kebenaran, tentu itu bukan sebagai bentuk sikap permisif atas segala kejahatan, tetapi langkah awal kita menyadari bahwa kebahagiaan sempurna dimulai dari keberanian kita untuk percaya sepenuhnya pada Allah dalam kenyataan hidup kita sehari-hari. Karena jika Tuhan kita saja rela menanggung salib yang tidak sepatutnya, mungkinkah kita akan memberontak bila dikehendaki untuk bersamanya memanggul salib demi keselamatan dunia dan orang-orang yang kita kasihi?